Tapi katanya Kak Vera pernah dibully karena ikut ajang pencarian bakat karena Vena Melinda suka nempelin poster dukungan Farel gitu. Kapan lu ikutan? Bener. Ikutan itu kapan? Jadi waktu itu pas aku SMP lah, jadi ada dulu namanya Idola Cilik Seleb. Oh bareng itu juga, Aurel juga ya? Sebelum aku yang pertama banget bahkan. Oke. Nah itu tuh jadi pertama kali banget ibu artis sama anaknya atau anaknya artis sama ibunya. Aku dipaksa ikut sama mama. Umur berapa saat itu? Pokoknya SMP kelas 1 lah. Apa SD kelas 6 gitu aku lupa ya. Terus. Ya udah mama kan orangnya perfeksionis. Kak, kamu harus ambil main piano sambil nyanyi, ambil ngedance. Padahal aku bentukannya kayak bola waktu itu. Masih gendut. Terus aku nggak yakin bisa nih. Terus model rambutnya gimana? Model rambutnya waktu itu yang nutupin mata. Jambangnya sampai sini. Jambangnya sampai sini. Tomingse. Iya. Terus dulu orang tuh bingung ini cowok apa cewek karena putih, bibirnya pink tapi gendut kecil. Sampai ya udah orang bingung lah nih. Lu pas 6 SD, gue sampai sekarang ini cowok atau cowok ke gue. Terus. Iya, terus habis itu mama maksa ikut. Aku ya udah lama akhirnya aku ikut. Mama menjadi ibu yang perfeksionis, bilang ke guru satu angkatan harus ikut nonton sampai disawain bis. Ditempelin lah poster Vote for Farel. Dan ditempelinnya bukan di angkatan aku doang, tapi di kakak kelas. Pokoknya satu gedung tuh ditempelin Vote for Farel. Pas aku datang ke sekolah aku kaget ngeliat apa ini gitu kan. Pagi-paginya masih nggak ada masalah, begitu siang udah digambarin macem-macem brother. Digambar ini. Ada dikumisin, ada diompongin gitu biasanya. Sumpah iya, ada tulisan-tulisan, ada gambar macem-macem lah yang maksud baik dari ibu ternyata bikin lu jadi bully. Terus aku udah bilang, "Ma, aku gak mau ikut dong." "Enggak, kamu harus ikut, tunjukin bakat kamu, harus kayak gitu kan. Mama udah lesin dari dulu gini, ngapain gak pede." Akhirnya tetap ikut. Nah, akhirnya parah tuh di situ dari cuman gambar-gambar akhirnya jadi verbal, akhirnya jadi fisik juga. Terus gimana dong kok gitu? Ya aku selama setahunan itu tuh sampai hampir 2 tahun aku dibully terus. Cuman aku nggak bilang ke mama karena kalau bilang ke mama marah-marah yang ada tambah dibully lagi kan. Jadi udah aku diem aja. Waktu itu aku sampai nggak berani ke kantin karena takut kalau di sana ketemu kakak kelas pasti bakalan dibully parah. Jadi aku makan di toilet. Istirahat Bisa ya orang makan di toilet? Pas istirahat nunggu semua orang ke bawah cabut, aku bawa bekal dari rumah, nugget, nasi sama telur. Udah aku makan di sana terus nungguin teman-teman selesai baru aku ke bawah beli jajanan kayak gitu. Pantes aja, sekarang dia yang ngebully. Yang dibully sekarang siapa? Lu ya jadi. Iya, yang ngebully sekarang pantes. Tapi untung lu nggak sampai drop banget ya. Sempet sih drop banget, cuman aku pikir ya gimana ya udahlah itu kan, makanya kalau itu kejadian sekarang, makanya aku udah biasa kalau ada orang bully ngomong macam-macam kayak udah biasa. Tapi itu hebat, jadi kuat ya. Benar, sekarang Vera begini lebih kuat karena dia melewati pernah dibully. Kalian juga sebagai adik kakak lebih kompak lagi karena pernah melewati masa sulit saat orang tua kalian berpisah. Kalian pas berpisah pasti kan itu orang tuh kadang-kadang melupakan anak itu menjadi salah satu korban tanda kutip ya. Gimana nih, ada Vera kena masa sulit saat orang tua bercerai, memilih tinggal sendiri. Iya sebenarnya waktu itu apa ya nggak pernah nyangka juga sih, karena kita dari dulu kan deket banget berempat ya, maksudnya kemana-mana mama pergi pasti diajak. Terus waktu itu pas mama papa pisah sempet bingung karena ya biasa waktu itu masih panas situasinya kan. Waktu itu aku ikut papa kan, terus kita tuh nggak punya tempat tinggal. Papa waktu itu tuh nge-DP rumah yang aku tinggalin sekarang brother. Oh gitu? Iya, cuman papa bilang, "Kak ini kan papa mulai lagi dari nol. Papa bisnisnya waktu itu kolaps karena mungkin pikiran. Ya, gimana kalau misalnya kita nyicil bareng-bareng rumah ini," kata papa. Papa berharap dari yang rumah sebelumnya dibagi 2 buat bayar rumah ini. Karena lu udah berpenghasilan juga. Itu belum. Terus, waktu itu papa bilang bayar dari rumah yang waktu itu tinggal bareng-bareng. Kalau dibagi 2 bisa nggak bayar. Terus ternyata keputusan pengadilan waktu itu kan papa nggak dapet. Itu papa sempet stres. Nah terus aku ngomong juga waktu itu ke papa. Aku asal aja nyablak. Kayak, "Pah ya udah deh gimana caranya," kan waktu itu aku udah diundang ke acara-acara TV kan. Aku asal aja ngomong, "Pah aku mau kerja deh gimana caranya biar bisa ngebayar rumah ini biar kita ada tempat tinggal." Niatnya emang itu. Niatnya itu. Padahal aku belum ada kerjaan, belum ada apa-apa. Dan ternyata karena niatnya baik rezekinya langsung ngalir gitu iya, juga. Iya itu bener-bener sih kalau dipikir-pikir maksudnya ya itulah mungkin kekuatan doa ya. Aku asal ngomong, aku doa itu spesifik kayak waktu itu setiap malam aku ingat banget kayak, "Ya Allah gimana caranya Farel dapat pekerjaan, dapat banyak duit biar bisa beli rumah." Tiap hari tuh aku ulang-ulang begitu. Ya itu. Atala kan saat itu lebih muda dari Farel dong. Gimana pas ketika orang tua berpisah? Ya gimana waktu itu aku masih ada ujian nasional kan di sekolah kan. Jadi SD saat itu ya kamu? Kamu SMP, kakak SMA? Iya SMP bareng-bareng sama-sama. Jadi aku ujian nasional dan ya aku kan emang beda sama kakak, dulu aku lebih introvert orangnya, nggak mau tampil di TV juga kan.
Terus tiba-tiba pas aku masuk kelas tuh kayak semua teman-teman aku tuh kayak ngeliatin gitu loh. Soalnya udah beredar di berita kan. Ya udah aku jadi kayak mentalnya ngedrop banget saat itu. Tapi ya aku pikir kayak ya udahlah. Kan udah terjadi juga, aku harus tetap banggain kedua orang tua gitu walaupun udah pisah. Jadi ya alhamdulillah kita ujian nasionalnya lulus gitu. Tapi nggak sampai dicibir, dibully gitu-gitu? Enggak, justru disupport sih. Jadi ya baik juga sih temen-temen aku dulu. Oke. Tapi hebatnya kan apapun seorang anak itu sama papanya, sama mamanya selalu punya kenangan-kenangan indah. Iya. Ini ada foto kenang-kenangan ataupun video kenang-kenangan Mama Vena sama Atala dan sama Feral. Kalau Atala masih ada kemiripannya dengan waktu kecil. Lu jauh banget ya bro? Masa sih? Bener. Masa? Lu gak operasi plastik kan? Aduh, ketahuan lagi. Iya tapi lu Gak beneran. Beda banget. Masa? Beneran lu gak diapa-apain muka lu? Enggak, bener karena olahraga. dia olahraga tiap hari. Karena Ya kali dibully aja, dari- kali aja filler-filler Ya dikit strukturnya gitu. agak beda ya. Strukturnya beda. Iya masa sih? Iya. Ya emang filler sih, filler Bramasta. Iya. Tapi kalau Vera katanya udah gak mau syuting-syuting sinetron lagi bener. Sekarang lebih pengen berkarir sama Boy Squad. Boy Squad itu apa sih Boy Squad itu? Iya itu cowok-cowok itu apa sih cowok-cowok itu? Iya, aku liatin. Ih kok muncul terus di FVP aku gitu. Kak Irfan tahu yang mana? Hah? Tahu yang Kamu doang sih. Ada. Oh ada 4. Tadinya berlima ya jadi berempat ya? Enggak, tadi ada banyak sebenarnya. Nah, terus? Cuman yang sering muncul mungkin Itu cocok fitness gitu terus bercanda gitu kan. Ih, Gua gimana kenalin gitu, ya, gua iya. kenalin ya. Aduh Raffi Boy ntar dulu. Squad ya. coba. Ini dia Boy Squad teman-temannya, Vera Bramasta. Bro. Siap bro. Oke bro. Ricky, brother. Aduh. Wih, yang ini bule nih. Iya. Waduh bro. Wih. Nice to meet you. Iya salam kenal. Kenal ya. Silakan. Cowok-cowok. Ini cowok-cowok dada mentok semuanya ya. Ya, mentok semua ya. Bener. Nanti kita akan ngobrol sama Boy Squad yang ganteng-ganteng. Katanya Feral sekarang nggak mau main sinetron lagi, pengen berkarir sama Boy Squad. Wow, sesaat lagi ya tetap di FVP for your pagi.